back my YouTube channel. Hai teman-teman, kembali lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau kasih tutorial dan juga sekaligus penjelasan ke teman-teman untuk Radiant Acne Brightening. Kalau video sebelumnya adalah Radiant Acne, nah di sini adalah Radiant Acne Brightening yang ada brightening-nya. Kalau misalnya Radiant Acne Brightening ini biasanya untuk kulit yang tidak ada jerawat atau ada jerawat cuman sedikit dan kulitnya rentan berjerawat dan jerawatnya itu nggak parah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Radiant Acne Brightening ini kan ada fungsi brightening-nya atau pencerahnya. Jadi kalau misalnya menggunakan brightening, kalau ada pencerahnya terus jerawatnya banyak, takutnya hasilnya nggak maksimal. Nah, kalau misalnya Radiant Acne Brightening ini teman-teman, fungsinya dia warnanya hampir sama dengan Radiant Acne ya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, pastikan teman-teman ini belanjanya juga di beauty konsultan, di DRW Skincare, dan teman-teman bisa order di link deskripsi di bawah. Dari manapun teman-teman, mungkin teman-teman dari daerah luar kota, atau di seluruh Indonesia, bahkan luar Indonesia bisa kok ya order di Shopee. Nah, teman-teman di sini juga aku mau kasih lihat, kalau Radiant Acne Brightening ini fungsinya untuk merawat ya, tentu juga untuk merawat kulit yang berjerawat, menjaga kelembapan supaya kulitnya lembab dan gak kering kayak gitu. Jadi memang perlu krim malam. Radiant Acne Brightening langsung aja aku unboxing ya untuk kita sebelum lanjut ke videonya. Nah, untuk Radiant Acne Brightening seperti biasa ya teman-teman, di tahun ini nggak ada perubahan. Kita nggak tahu nanti di 2023 semoga aja nggak ada perubahan ya. Dan teman-teman tahu kalau misalnya menggunakan Radiant Acne Brightening ini kita harus terlebih dahulu memastikan isinya penuh. Ini karena udah pemakaian pribadi ya teman-teman. Jadi aku udah hampir setengah gitu hasilnya. Dan warnanya tuh agak kuning, kepucat-pucatan kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu kuning dan juga nggak bening. Terus untuk tulisannya masih sama, Radiant Acne Brightening, cara pemakaian dan ukurannya juga sama. Oke, yang membedakan juga kalau misalnya mau belanja online dan offline, itu online tuh pastikannya di tulisannya ada barcode kayak gini ya teman-teman. Ini pasti original. Nah, sementara gimana kalau misalnya nggak ada yang kayak gini, itu mungkin bisa jadi palsu atau stok lama yang biasanya sih udah habis ya di beauty konsultan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau beli, yang pastikan yang ada ininya dan kemudian ada barcode-nya yang bisa kalian scan dan kalian cek secara online. Dan menyamarkan noda di kulit wajah. Nah, kalau misalnya teman-teman punya noda, misalnya bekas jerawat yang susah banget hilangnya, dan untuk menggunakan sunscreen atau krim siang saja nggak cukup, jadi teman-teman bisa menggunakan Radiant Acne Brightening sebagai penghilang atau pembasmi dari noda-noda kulit yang ada di wajah kalian. Nah, gimana kak kalau misalnya udah menggunakan Radiant Acne Brightening tapi hasilnya tuh biasa aja dan nggak ada efek samping atau nggak ada hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan? Oke, aku jawab ya. Kalau misalnya Radiant Acne Brightening ini memang digunakan secara tipis merata. Contohnya itu harus tipis merata dan hindari area mata sini, sini, dan sini ya teman-teman. Terus gimana kalau misalnya udah pasrah banget, udah menggunakan di bagian area sini, bahkan dari ujung hidung sekalipun, penyebabnya adalah iritasi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman iritasi, dampaknya apa sih? Kulit akan semakin sensitif dan kulit juga akan semakin sulit diobati. Karena emang daerah-daerah sensitif untuk menggunakan krim Radiant Acne Brightening, itu daerah tipis itu sangat tidak dianjurkan. Karena banyak banget kasus teman-teman yang bertanya kalau misalnya kering di area sini, kering daerah sini, kering daerah sini, daerah sini. Nah, itu bisa jadi teman-teman menggunakan krim malam maupun krim Radiant Acne Brightening itu di daerah tersebut yang sebaiknya sangat dilarang. Kalau misalnya jerawatnya parah banget tapi maksa ya untuk menggunakan Radiant Acne Brightening, dampaknya apa? Ya bisa jadi hasilnya nggak maksimal, terus bisa jadi muncul kendala-kendala baru yang sebenarnya itu sudah dilarang tapi teman-teman tetap maksa dan akibatnya skincare-nya nggak cocok di kulit dan itu bisa memperparah keadaan dan teman-teman juga bisa menyalahkan skincare-nya. Semoga nggak kayak gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya Radiant Acne Brightening ini sudah bestseller dan sudah banyak banget ya bukti-bukti dari testimoni-testimoni yang mengatakan Radiant Acne Brightening ini bisa mempunyai hasil dan efek sampingnya juga tidak ada. Karena emang dokter Wahyu sendiri mengatakan untuk krim yang BPOM ini bisa digunakan untuk kalangan maupun laki-laki, perempuan, dan juga wanita hamil maupun wanita menyusui.
Jadi contohnya teman-teman, di video aku sebelumnya, aku waktu hamil sampai sekarang menyusui, itu aku menggunakan varian Radiant Acne Brightening yang sebelumnya jadi sampel Radiant Acne Whitening kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya menggunakannya buktinya kulitnya baik-baik aja, anaknya bahkan tumbuh sehat, dan juga untuk hasilnya juga jerawatnya semakin berkurang. Kalaupun ada, itu pasti muncul ketika menstruasi. Biasa ya wanita ya, kalau misalnya menstruasi itu muncul yang namanya kendala kulit seperti jerawat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya penjelasan aku terkait Radiant Acne Brightening. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi, silakan tulis di komentar di bawah karena aku akan balas sebisa mungkin aku jawab untuk pertanyaan teman-teman ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, bye-bye!